Pak Edi, kalau tadi menurut Pak Sahat, apapun dana yang saat ini dimiliki oleh BPD PKS itu sebenarnya masih kurang. Lalu program yang dilakukan ini juga masih perlu banyak improvement. Terlepas dari ini semua Pak, sebagai pelaku usaha, bagaimana melihat potensi sawit ini Pak? Programnya sudah banyak, dana yang digelontorkan untuk mengembangkan sawit udah banyak. Tapi kan ketidakpastian global membuat sawit ini jadi tanda tanya juga potensinya. Bagaimana Pak Sahat? Pak Edi Martono maksud saya, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi memang sekarang kalau kita lihat, kita mesti harusnya prihatin. Kenapa prihatin? Karena kita melihat 4 tahun sebelum ini itu produksi kita lihat dari 2018 itu stagnan. Bahkan kecenderungannya adalah sudah menurun. Nah, sedangkan konsumsi kita itu setiap tahun kita naik. Dan kita tahun lalu itu konsumsi kita sudah 21 juta ton, dari produksi kita 52 juta ton. Sementara ekspor kita juga terjadi penurunan. Sebelum di 2018, 2017, 2018. Kemudian di 2021 setelah COVID itu turun, 2022 naik sedikit. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah bahwa di kita sendiri itu masih banyak terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Sahat, yang kita harapkan tadi, bagaimana terjadi sinkronisasi antara lembaga untuk dalam kebijakan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini banyak terjadi tumpang tindih, sehingga justru menyulitkan kita sendiri dalam satu tadi, mempertahankan saja kita juga harus mempertahankan. Tetapi tidak mungkin mempertahankan, kita harus bisa justru menaikkan produktivitas, kan begitu. Nah ini semua harus terlibat, tidak bisa hanya dibebankan kepada pelaku usaha. Di sini pembuat kebijakan harus terlibat aktif, artinya bahwa kebijakan itu harus sinkron. Nah itu yang penekanan kita sebagai pelaku usaha, bahwa kita masih merasakan ada kebijakan yang tidak sinkron. Nah kalau kita lihat dari data yang ada ditayangkan itu, coba kita lihat, kita ini ekspor kita tahun 2022 itu adalah memecahkan sejarah terbesar. Yaitu secara nilai itu adalah 39,07 miliar US dollar. Tetapi jangan salah, itu karena harga minyak sawit waktu itu cukup bagus, minyak nabati cukup bagus. Tetapi kalau dari segi ekspornya, sebenarnya kalau kita lihat justru tidak terlalu besar, kan begitu. Nah artinya tidak dibandingkan 2017, 2018 lebih rendah. Nah ini, jadi inilah yang menjadi keprihatinan kita, yang mesti sama-sama kita bersama, jangan sampai nanti justru terjadi penurunan yang tadi disampaikan oleh Pak Sahat, sejarah karet akan terulang di sawit. Itu Mbak Safina. Berarti kan nih Pak, sentimennya ini tidak hanya dari luar, pelemahan ekonomi, kampanye negatif, tetapi juga ada sentimen dari dalam negeri sendiri, yaitu sinkronisasi antar lembaga. Betul. Apa yang bisa dilakukan Pak jadinya? Saya sebenarnya sepakat tadi yang sampaikan Pak Sahat, bahwa kita perlu badan lah untuk mengatur ini. Supaya menjadi satu bahasa, supaya pelaku usaha lebih mendapatkan kepastian berusahanya gitu. Jadi lebih seperti itu. Nah memang contoh yang dari bukan hanya dari dalam, dari luar. Sekarang kalau kita lihat ekspor kita ini agak turun, permintaan agak turun. Kenapa demikian? Selain masalah ekonomi global, tetapi di satu sisi dengan pengalaman kemarin kita melakukan stop ekspor, akhirnya si negara-negara yang biasa mengimpor sawit dari Indonesia, mereka akan berusaha bagaimana melepaskan ketergantungan itu. Sehingga kalau saya lihat data dari Oil World, itu ternyata terjadi peningkatan terus penanaman minyak nabati non sawit. Nah ini artinya apa? Mereka berusaha bagaimana menghilangkan ketergantungan. Nah ujung-ujungnya apa? Akhirnya kita sendiri yang kesulitan. Pasar kita jadi turun. Nah itulah yang jangan sampai terjadi seperti itu. Pak Edi, terlepas dari semua yang kita sudah bicarakan tadi pada segmen ini, bagaimana Bapak melihat Pak selaku pengusaha terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu dari perpajakan, ekspor, hilirisasi, pembentukan lembaga, pengawasan deforestasi dan sebagainya. Silahkan Pak. Baik,
Jadi kalau kita lihat untuk kebijakan seperti perpajakan, pajak sudah cukup banyak ya dibebankan kepada pelaku industri sawit ini. Jadi saya rasa sudah cukup lah artinya kita untuk pajak ini. Jadi jangan sampai ada tambahan-tambahan lagi sehingga kita menjadi tidak kompetitif untuk di luar ya. Harga kita menjadi tertekan misalnya. Nah kemudian mengenai kebijakan tadi sudah saya sampaikan juga mengenai yang masalah tumpang tindih. Memang kita berharap tadi bahwa kebijakan ini bisa sinkron. Ini yang contoh yang sekarang kita lihat di kebijakan kita. Kadang-kadang seperti Undang-Undang UCK yang sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam pelaksanaan penurunan PP-nya di PP di situ di PP 18 ya, PP 18 itu di ATR BPN, kemudian di PP 26 di situ di Kementerian Pertanian. Nah ini saja sudah berbeda, padahal satu undang-undang yang sama, kan begitu. Nah ini yang menjadikan kita pelaku usaha menjadi bingung. Yang menjadi masalah contoh ini yang kita lihat bahwa di PP tersebut bahwa kita diwajibkan untuk FPKM, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Di undang-undang itu ada 20%, tetapi di PP 18 paling sedikit. Nah ini dengan kata-kata paling sedikit akibatnya itu pemerintah daerah itu bisa menerapkan di situ ada perdanya bisa itu 30%, bisa 40%, sedangkan lahan kita kan makin terbatas, tidak ada lagi. Nah ini yang mesti kita jangan membingungkan pelaku usaha. Kita sudah sampaikan kepada kementerian ini bahwa ini harus direvisi, jangan sampai tidak sama dengan undang-undang. Kemudian yang berikutnya masalah deforestasi. Deforestasi sebenarnya kita ini sudah sudah terjadi penurunan. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam untuk pelaku usaha sawit itu kita sudah moratorium dari tahun 2011. Kemudian terakhir itu di Inpres nomor 5 tahun 2019 itu total ditutup. Artinya bahwa walaupun itu sudah ada izin itu pun tidak boleh dibuka. Nah itu deh. Artinya bahwa dengan EUDR ini yang ada di slide itu sebenarnya kalau untuk korporasi atau perusahaan itu tidak ada masalah. Kan begitu karena 2019 pun sudah tidak boleh dibuka. Nah yang menjadi masalah adalah ini untuk masyarakat. Ini kalau kita lihat kan ini akan diberlakukan di tanggal 29 Juni, kemudian 18 bulan baru berlaku. Nah kemudian akan dievaluasi untuk UMKM itu baru tahun 2025. Nah kita lihat bagaimana dampaknya. Nah kalau dampak ini yang terjadi adalah kita masih ada undang-undang masih berlaku. Yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 92 mengenai sistem budidaya tanaman. Di situ masyarakat itu boleh memilih semua komoditi yang dia kehendaki yang sesuai. Nah di sini apabila nanti terjadi pelarangan ini, ya, ini akan menjadi masalah karena undang-undang kita juga memberlakukan. Yang kedua masalah fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Perusahaan diwajibkan yang tadi 20%. Nah bagaimana dia akan membangun 20% kalau itu setelah 2020? Akan menjadi masalah kembali dianggap sebagai deforestasi. Nah kalau kita lihat dari regulasi ini masyarakat hanya diberlakukan di 4 hektar. Kalau itu lebih dari 4 hektar dia harus geolocation dan juga dia harus melakukan pemetaan. Nah kemudian kita bisa lihat bagaimana sulitnya kita mengikuti undang-undang tersebut. Kenapa? Bisa satu pengapalan itu berapa ribu dokumen yang harus dilampirkan. Kan begitu untuk melihat itu. Karena ada traceability. Harus ada ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang kita kita terus terang berterima kasih sekali dengan pemerintah ya juga BPDPKS dalam hal ini. Sangat support untuk masalah EUDR ini. Ya, pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, semuanya sangat fight untuk ini. Karena apa? Ini betul-betul menyulitkan kita, menyulitkan Indonesia kalau ini diberlakukan. Nah, saya rasa itu jadi sebenarnya kalau yang kita khawatirkan justru nanti di sini undang-undang kita atau ini tidak bisa berlaku dengan adanya contoh tadi FPKM
yang 20% dan juga nanti masyarakat tidak bisa sembarangan lagi menanam padahal undang-undangnya masih berlaku sampai ini belum dicabut undang-undang tersebut. Itu Mbak Safina.